Hai sahabat OSE, balik lagi di OSE Podcast part kedua hanya di One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Halo sahabat OSE, balik lagi bareng Jessica. Kita akan bahas mengenai produk LG, terutama TV-nya, yaitu LG QNED 92 ASA bersama para pakarnya, yaitu di sini ada Pak Anto dan juga Pak Vincent. Halo. Halo, berjumpa kembali nih. Kayaknya udah lama banget kita nggak ketemu ya. Oke, nah kemarin di part 1 kan kita udah bahas ya mengenai layar, mengenai prosesor, dan fitur-fitur unggulan yang paling utama dari si LG QNED 92 ASA ini. Sekarang kita akan lanjutkan ya, untuk para gamers-gamers di luaran sana nih yang udah pengen banget nih main game di TV yang tentunya support dengan berbagai game, terutama game-game yang membutuhkan kecepatan gitu ya. Terus merasa kita tuh immersive gitu ada di dalam gamenya. Karena sekarang game sekarang tuh banyak banget ya, dan juga kualitas gambarnya tuh sebenarnya udah bagus-bagus semua, audionya juga. Terus saya pernah tuh main ya, misalnya lagi ada apa namanya pencuri atau apa gitu tuh suara langkahnya tuh kedengeran banget yang kayak gitu ya. Wih keren banget ya. Nah ini saya mau tanya nih, kalau di LG sendiri keunggulan untuk para gamers ini apa yang bisa dijanjikan nih Pak Vincent atau Pak Anto? Saya dulu lah ya. Boleh Pak Vincent. Jadi kalau di LG ini kita sudah mendukung untuk refresh rate-nya sampai di 144 Hz. Oke. Biasanya tuh kalau saya pernah dengar biasanya di 120-an ya. Iya. 120 Hz. Sekarang sudah di Up to 144 udah. up to 144 Hz. Yang membedakan apa tuh jadinya? Sebenarnya simpelnya semakin tinggi Hz-nya maka tampilan yang ditampilkan itu akan semakin halus. Oke, tampilannya semakin halus. Semakin halus, semakin bagus, semakin rapi simpelnya. Oke, nah ini saya pernah juga nih bermain game gitu ya. Ternyata pas di tengah-tengah tuh kayak patah gitu. Nah ini pengaruh hertznya gitu, atau yang lain, atau prosesor, atau apa nih? Nah, kalau di gaming itu kan dia butuh yang namanya VRR, Variable Refresh Rate. Nah, mungkin TV-nya Kak Jessica itu belum support fitur VRR. Nah, kalau di TV ini semua fitur-fitur gaming yang kekinian seperti auto latency mode, kemudian ada VRR. Ini yang paling penting, Variable Refresh Rate. Nah, TV ini sudah support karena TV ini pun port HDMI-nya semuanya sudah HDMI 2.1. Yang itu sangat penting kalau Sobat OSE dan Jessica mungkin ingin bermain game dengan device konsol terkini ataupun bahkan juga dengan PC gaming. Oh oke, karena saya ingatnya tuh HDMI itu 2.0 gitu ya. TV-TV yang entry level, yang basic itu 2.0. Ini sudah 2.1. Oke, jadi tadi udah support ya. Jadi Tuh. tadi dengan adanya VRR, auto latency mode itu ya, jadi nggak ada patah lagi atau delay gitu juga sama ya. Yes. Karena itu. Oh, keren sekali. Terus ada fitur unggulan apa lagi nih untuk para gamers atau gaming? Nah, biasanya para gamers atau anak-anak muda tuh kadang nggak galau gitu, pengen beli device game dulu atau beli TV dulu kan gitu ya. Betul sekali. Karena harganya ini 11-12. Nah, itu di TV ini ada solusinya. Karena di TV ini ada banyak banget berbagai aplikasi gaming cloud yang notabene game-game di dalamnya itu adalah game-game triple A, game-game PC, dan untuk memainkannya cukup pairing TV ini dengan joystick. Gitu. Oh iya, betul banget. Jadi nggak perlu kita beli perangkat device ya, perangkat ketiga gitu ya untuk. Bener. Oh keren sekali. Jadi sebagai solusi kalau misalkan budgetnya mungkin agak terbatas, pilih TV dulu atau pilih device game dulu. Nah, TV-nya dulu aja karena udah bisa langsung main game di TV. Iya, karena sebenarnya itu yang pengalaman saya ya, kalau TV-nya nggak support main gamenya juga percuma nih. Karena sering ada delay, ada patah tadi ya. Benar banget. Crash itu ya. Oke, nah itu kan tadi kalau misalnya mengenai fitur gaming ya. Kalau dari suaranya sendiri ada nggak sih support-support yang diberikan juga saat bermain game? Dari audionya. Silakan. Boleh. Nah, benar banget ya. Untuk games, harusnya TV yang bagus itu settingan audio dan videonya itu berbeda dengan ketika TV ini digunakan untuk nonton Netflix. Nah, makanya di TV ini ada sebuah settingan khusus ya, ketika TV ini digunakan untuk bermain game, namanya Game Optimizer. Di situ Kak Jessica dan Sobat OSE bisa ngejust detail banget ya, video, audionya, fitur-fitur gamingnya, dan kalau teman-teman OSE bermain game yang support Dolby Vision plus Dolby Atmos, TV ini juga bisa memainkan.
Oh, oke, keren banget ya. Jadi ini kayaknya makin betah ya di depan TV main. Bayangin dong weekend ya kan kita udah kerja seharian capek ya di weekday seminggu gitu ya. Weekend itu pasti nyaman banget, udah nggak usah buang-buang uang lagi buat staycation ya kan atau jalan-jalan. Di rumah aja dengan TV itu udah sebuah kenikmatan ya, entertaining ya. Dan tadi kalau misalnya kita flashback sedikit di part 1 kan kita ada bilang ya, sebenarnya TV itu perlu nggak sih gitu kan. Ternyata menurut riset gitu ya, sebenarnya TV ini banyak manfaatnya. Salah satunya meningkatkan kualitas hidup karena kan ini adalah sumber entertainment gitu ya, sumber hiburan gitu yang memang tersedia di rumah. Udah gitu di rumah banyak keluarga. Nah, jadi bisa berkumpul bareng keluarga tapi entertainmentnya juga dapat. Jadi itu keren banget. Ya tetap harus ada setidaknya ya di rumah ya untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, ini tadi kita udah bahas mengenai fitur gaming. Sekarang yang lagi booming atau lagi hits adalah sebenarnya kan teknologi AI. Walau kemarin kita udah bahas nih mengenai beberapa fitur AI yang ada di TV ini, kendalanya adalah biasa sahabat OSE tuh sering bingung cara makainya atau cara aktifinnya. AI tapi gimana caranya gitu kan, nggak tahu. Nah mungkin boleh nggak sih di part ini saya minta Pak Vincent atau Pak Anto juga menunjukkan nih demonstrasinya ya, kita demoin cara menggunakan AI. Dan kemarin juga Magic Remote-nya itu katanya sudah disematkan AI. Jadi fungsinya seperti apa tuh, boleh jelasin nggak? Boleh, jadi tadinya itu kita di tahun-tahun sebelumnya memang kita sebutnya cuma Magic Remote. Tapi di tahun ini kita memang mengusut temanya kan AI. Yes. Jadi sekarang di Magic Remote kita yang seri tahun ini, itu sudah ada tombol AI-nya. Nanti kita akan coba demoin ya, coba. Kita panggil dulu apa remote-nya? Remote-nya gimana? Coba. Remote, yuk. Ya, ini ya udah di tangan Udah saya. ada ya itu udah AI. muncul ya? Magic Sudah. Remote Oh, iya, secara iya. magic nih Namanya ya. juga Magic. Oh iya, Oke. bagus. Nah, ini adalah AI Magic Remote terbaru dari LG yang bisa digunakan untuk mengontrol, mengeksplor fitur aplikasi dan juga berbagai menu TV ini dengan sangat mudah. Karena percuma, TV-nya banyak banget fiturnya, tapi ngaturnya, ngontrolnya, ngekspornya ribet. Jadinya bukan AI TV, tapi ribet TV, bikin kerjaan. Betul Yang tadinya sekali. mau entertainment, mau escape dari kehidupan yang sebelumnya Senin sampai Jumat sangat crowded, jadinya malah emosi sendiri kan. Kalau kita ngaturnya Betul. ribet, ini gimana sih kan? Nah, Iya. itu semuanya sudah ada solusinya di LG, yaitu dengan menggunakan AI Magic Remote. Oke, nah kalau saya lihat dari sini sih memang simple banget ya, beda dengan tombol-tombol lain, nggak ada angka-angka, nggak ada dan lain-lainnya gitu ya. Mungkin boleh ditunjukkan nih ke sahabat OSE ya, bisa melihat. Nah ini ya, simple sekali. Nah tadi ada yang disebutkan satu tombol AI itu yang mana? Nah, kasih lihat tuh. Betul, tombol AI itu di sini. Ini adalah logo LG AI TV. Oke, Ya. Ini bisa digunakan untuk menggunakan fitur perintah suara yang di LG itu disebutnya sebagai ThinQ AI. Mungkin sobat OSE dan Jessica biasanya menggunakan fitur perintah suara itu kan hanya untuk buka YouTube, buka Netflix, paling itu ya aja ya. Ya, Nah itu itu udah kan bisa. sebenarnya kan fitur perintah suara basic yang hampir semua TV bisa. Nah Betul. bedanya ThinQ AI ini tidak hanya untuk membuka aplikasi atau searching konten, tapi bisa mengatur semua settingan di TV ini secara detail. Oh. Biasanya kalau kita mengatur gambar misalnya, kita harus klik settingnya, pilih menu gambar, pilih lagi picture mode-nya apa. Nah sekarang nggak usah, tinggal langsung di sini. Let's say saya mau nonton film di salah satu aplikasi streaming ya. Paling bagus kalau kita nonton film itu settingan gambarnya harusnya di Cinema. Oh, Iya kan iya. ya, ada picture mode Cinema. Supaya apa? Efek sinematiknya, tone color-nya itu lebih natural. Nah, kalau dengan TV ini kita cukup tekan aja, tahan, kemudian kita langsung ngomong. Aktifkan mode Cinema. Dia otomatis, saya mengalihkan video dan audio ke Cinema. Wow, keren banget ya. Dan langsung ada di sini tadi program perintahnya terekam jelas ya ada di sini. Wah, keren banget. Oke. Jadi ternyata nggak cuma hal-hal yang simple ya, kayak buka YouTube atau misalnya matikan TV, nyalakan TV. Ternyata Dan yang next kompleks levelnya pun bisa. Wow, keren, applause dulu dong buat LG. Keren banget ya. Jadi kalau misalnya ini menjawab pertanyaan atau keresahan ya bagi yang generasi old gitu ya, yang mungkin agak-agak kudet atau nggak bisa menggunakan teknologi, tinggal ngomong aja gitu ya. Betul.
Oke, nah kecanggihan, tapi kan AI itu banyak ya, nggak cuma itu. Saya mengharapkan ada yang lebih keren lagi nih. Kira-kira ada nggak sih yang ditawarkan dari si AI Magic Remote? Benar. Nah, di LG ini, di the next generation of LG AI TV lengkapnya, kami juga menempatkan fitur yang bernama AI Chatbot. AI Chatbot. Chatbot. Jadi dia adalah sebuah bot obrolan yang intinya adalah dia akan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di TV ini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, misalkan ini kenapa ya layarnya kok gelap? Kita tinggal pilih aja layar. Ya, dia langsung otomatis. Nah, di sini ada layarnya gelap. Kita tinggal pilih. Oh, layarnya gelap nih settingannya. Ini bagi orang yang malas ngoprek-oprek sendiri ya. Langsung pilih optimalkan layar. Dia otomatis AI Chatbot ini akan setting TV-nya ke settingan yang paling optimal. Dan tidak hanya di layar, ada suara, ada device connection, ada Bluetooth dan semuanya. Itu ada di dalam AI Chatbot ini. Yang tidak bisa hanya satu, masalah ekonomi dan asmara. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Selesaikan sendiri ya sobat. Iya, baik. Jadi ini semacam kayak customer service 24 hour gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Wow, keren banget. Jadi kadang kan biasa memang kendalanya kita akan harus telepon teknisi, nanya ini kenapa ya settingannya dan lain sebagainya. Ternyata sekarang sudah ada si AI Chatbox ini yang udah kayak CS ya, kita tanya setiap kali bisa kasih solusi langsung. Wah, keren sekali. Boleh saya tambahin lagi? Masih ada? Masih banyak Gas terus. sekali. Oke, terus Kurang apa lebih lagi kita nih? 2 bulan lagi lah. jangan dong. Lamaan ya. Nah, seperti tadi ya perintah suaranya LG itu tidak hanya buat buka YouTube, buka aplikasi, setting fitur juga. Bahkan di sini sudah disematkan yang bernama MS Copilot. Jadi teman-teman semua bisa cari informasi yang lebih detail. Misalkan nih, saya punya masalah tentang berat badan, pengen diet, pengen tahu programnya, ya kita tinggal ngomong aja ke. Saya banget. Aduh. Serius bisa? Bisa. Curhat seperti itu? Betul. Mau curhat segala macam bisa, ya. Oke. Tinggal kita ngomong aja. Berikan kepada saya program diet selama 7 hari agar berat badan saya turun selama 2 kg. Coba di TV manapun, ada nggak yang bisa seperti itu? Pasti ujungnya paling suruh nonton YouTube. Kalau di TV ini kita tinggal klik bagian MS Copilot dan TV ini akan langsung memberikan program diet selama 7 hari ya untuk menurunkan berat badan. Terserah ya, perintah suaranya promnya ya itu bisa apa bebas apapun itu. Oh, berarti kalau ini yang tadi ya kondisi ekonomi dan asmara bisa nih ya? Nah, pakai ini ya. Oh iya, keluar. Wow, keren banget, tepuk tangan lagi dong buat LG. Wah, keren banget ya. Ih, beneran loh ya. Oh, jadi sudah ada tadi ya dengan aplikasinya MS Copilot. Kita bisa langsung pakai voice command di AI Magic Remote. Bener. Jadi mau cari solusi apapun sekarang ternyata bisa. Simple, kita tinggal tanya. Tinggal Ngobrol aja. Masih nggak percaya saya. Ngobrol sama remote aja kelar. Kalau ngomong sama saya bisa juga, berarti saya yang perintahin. Bisa dong. Mau coba. Gak harus Pak Anto kan yang punya gitu Enggak ya. dong. Oh gitu, boleh coba? Silakan. Ini tombol penasaran AI-nya di banget. sini ya. Oke. Tekan dan tahan, ucapkan kalimat perintah baru Oke. lepas. Oke, coba ya. Ini saya butuh solusi permasalahan ekonomi ya. Oh, Boleh. Silakan coba. Oke. Berikan saya saran jika ingin mendapatkan tambahan bulanan sebesar 2-3 juta rupiah jika saya adalah karyawan yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Curhat ya, ini lebih ke arah curhat. Promnya sebenarnya. lebih panjang ya. Boleh. Oh iya, promnya lebih panjang bisa nggak ya? Langsung klik Oke. Microsoft Copilot. Oke. Ini ya, klik tengah. Nah, Dia loading. loading dulu sebentar. Oke. Bisa di handphone juga ya. Bisa. Oke. Ini pasti teman-teman yang Gen Z, Gen Alpha sangat familiar dengan prom-prom seperti Relate ini. ya, relate banget. Langsung Anda menjadi affiliate bla 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 semuanya. ada di sini. Wow, oke. Wah, iya. Ini krunya langsung baca semuanya loh juga loh ya, krunya langsung baca. Ah, iya, menarik iya. berarti. Ini kita blur aja deh kalau gitu ya. Wow, keren banget. Tepuk tangan lagi dong buat LG. Keren ya. Oke, dan tentunya tadi saya udah lihat ternyata masih dengan si scrollnya ini ya, Oh, yang iya. memudahkan ya, yang di Magic Remote-nya sebelumnya saya juga coba dan biasa kan memang kendala kita tuh kalau pakai Smart TV tuh harus klik, terutama untuk ngetik ya, ngetik di Itu YouTube. harusnya kita yang jelasin ya. Iya. Tapi Jessica saya ya. sudah bisa langsung menjelaskan. Inisiatifnya bagus ini. Benar ya. Karena saya ngefans dengan remote-nya LG memang ya, tidak ditemukan di tempat lain gitu. Jadi wah keren banget, apalagi ditambah AI tadi ya. Prompt sepanjang itu dan
yang perlu saya highlight dalam bahasa Indonesia. Betul Bisa ya? banget. Itu dia. Akurat banget. Oke, saya kembalikan lagi nih ke yang punya. Oke, keren banget ya. Jadi prompt dalam bahasa Indonesia itu juga sudah bisa ya. Dan tadi benar yang kita sebutkan tuh akurat, nggak ada yang typo-typo gitu. Betul. Ya. Keren sekali. Nah, tapi masalahnya nih Pak Anto dan Pak Vincent ya, di balik kecanggihan semua ini, biasanya permasalahan dari sahabat OC adalah pasti setiap tahun kan keluar TV baru tuh ya, apalagi LG tuh rutin banget tuh tiap tahun ada TV baru, lama-lama pasti kan ini akan jadi mungkin ya prosesornya akan jadi lemot karena udah ada update lagi, sekarang mungkin Alpha Gen 8 gitu kan, nanti Gen 9 dan lain sebagainya gitu, itu akan jadi lemot, yang sekarang terlihat canggih akan jadi pastinya tidak canggih lagi. Nah itu kira-kira solusi dari LG atau mungkin dari kacamata perspektif Pak Vincent dan Pak Anto tuh seperti apa ya? Jadi kalau gitu beli TV-nya apa nunggu tahun depan terus nih gitu. Ini sebenarnya Sobat OC tidak usah khawatir ya. Sahabat OC ya, Sahabat OC tidak usah khawatir. Jadi di fitur TV kita yang sekarang ini kita udah namanya LG WebOS Renew. Oke, LG WebOS Renew. Ya, WebOS Renew program. Simpelnya itu kita selama 5 tahun ke depan kita seperti punya TV baru. Oh, kok bisa? Nah, kok bisa ya? Karena dia itu akan mengupgrade TV ini di setiap tahunnya. Jadi dia akan mengikuti simpelnya kayak kalau di handphone mungkin ada update patch. Setiap ada patch baru dia keluar update. Nah kita nggak sekedar update, kita upgrade. Jadi kalau update itu kan mungkin orang taunya kayak seperti perbaikan bug. Kalau upgrade dia semuanya tampilannya berubah. Sampai user interface-nya, aplikasi yang disematkan semua itu berubah. Dia akan ngikut ke seri yang terbaru. Misalkan contoh tahun ini WebOS 25. Tahun depan berarti WebOS 26. Nah untuk jadi WebOS 26 nggak perlu beli TV baru. TV yang ini di tahun depan dia akan di-upgrade jadi WebOS 26. Oh wow, dan itu nggak usah berbayar lagi upgrade. Gratis. Cukup ada koneksi internet aja. Oke, jadi nanti dari TV-nya sendiri dia akan keluarkan notifikasi atau gimana tuh? Bener banget. Jadi sama seperti di let's say handphone ya, ketika ada update atau dia kan ada notifikasinya, kita tinggal tekan yes saja. Sama TV ini pun juga seperti itu. Jadi semuanya pure konsumen bisa DIY, jadi bisa ngelakuin sendiri, nggak usah panggil teknisi LG atau nggak usah pergi ke toko one stop mungkin tanya salesnya di sana gitu, tidak usah, semuanya based on online gitu. Dan yang paling menyenangkan adalah selain yang tadi disebutkan Bapak Vincent seperti UI-nya ya, tapi fitur-fiturnya juga upgrade. Karena kan setiap tahun tuh biasanya TV punya fitur baru ya, yang tahun sebelumnya nggak ada. Yes, gitu. Nah, di TV ini pun juga akan ikut upgrade fiturnya. Plus dari security-nya, LG menamakannya sebagai LG Shield atau LG Security, itu juga akan ikut upgrade selama 5 tahun. Oh wow, keren banget ya. Jadi oke, ini menarik nih permasalahan security karena belakangan juga banyak ya ransomware dan lain sebagainya tuh yang menyerang, tapi kan menyerangnya ke gadget like laptop gitu ya. Ternyata TV juga bisa ya? Bisa. Karena kan online semuanya. Oke, dan itu security-nya udah ada? Ada, dan bahkan untuk LG Shield sendiri di tahun 2024 dan 2025 itu sudah mendapatkan penghargaan ya, sebagai Best Smart TV Security System dari CES. Wow, Best Security System. Wah, untuk kategori Smart TV ya. Smart TV. Oke, wow keren banget. Itu pengetahuan baru untuk saya ya. Biasa saya mikir kayak orang ngapain sih ya misalnya nyerang ke TV, ternyata ada juga ya. Oke, nah jadi ini mungkin juga bisa jadi input juga untuk sahabat OC mungkin yang emang menggunakan TV ini untuk di kantor, misalnya seperti itu ya. Dan ternyata juga karena tadi ada fungsi MS Copilot, ini sangat cocok banget nih untuk self employee mungkin ya, atau misalnya mau dipakai di kantor untuk menunjang tadi pekerjaan sehari-hari. Jadi ternyata TV kan nggak cuma buat entertainment, tapi menunjang pekerjaan juga. Keren sekali ya. Jadi ini dia tadi kecanggihan dari LG QNED 92 ASA. Mungkin ada lagi nggak yang mau ditambahkan nih dari Pak Vincent dan Pak Anto yang belum kita sebutkan, mungkin tadi keunggulan-keunggulan lain? Apa ada yang mau ditambahin lagi nggak ya? Kayaknya sih udah kurang lebih udah mencakup semua fitur-fitur unggulan di TV ini sih, yang tadi kita udah bahas ya. Oke, kalau gitu terakhir nih, masalah garansi. Nah, garansi yang ditawarkan seperti apa nih? Normal sih ya, kita garansi ya. Kita garansi tetap 1 tahun standarnya.
1 tahun. 1 tahun. Itu untuk semuanya spare part? Full service, spare part, dan juga panel atau layar. Itu full 1 tahun di cover oleh LG. Dan berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kadang kan cuman adanya service centernya cuma di kota-kota besar aja. Gimana yang mungkin yang belinya secara online ke One Stop, tapi dia lokasi rumahnya mungkin di Jawa Timur, di Makassar, di Palembang gitu. Jangan khawatir. Di seluruh kota-kota besar, bahkan sampai kota-kota kecil, LG menyediakan service center. Oke, keren banget ya. Mungkin terakhir dari Pak Anto dan Pak Vincent, ada nggak nih yang mau disampaikan kepada sahabat OC mungkin yang masih ragu memilih TV gitu ya? Ada tips and trick nggak atau pesan-pesan buat sahabat OC yang, aduh saya nggak tahu deh, saya akhirnya beli TV yang ala kadarnya aja deh, nggak perlu canggih-canggih. Misalnya ada yang berpikiran seperti itu, mungkin tipsnya memilih TV yang sesuai seperti apa? Bener. Jadi kalau saya dulu Pak ya, silakan. Ya. Boleh. Jadi gini teman-teman Sobat OC dan Kak Jessica, sebenarnya TV itu kan seperti yang kita bilang tadi, itu adalah sebagai pusat hiburan di rumah. Biasanya kalau nggak ada TV yang berkelas, nggak ada TV yang bagus, nggak ada TV yang fitur-fiturnya lengkap, biasanya semuanya tanda kutip akan sibuk sendiri dengan layar gadgetnya, yang jadinya di rumah nggak bisa ngumpul. Tapi TV ini ketika punya fitur-fitur bagus, maka kemungkinan kita nonton bareng di rumah dan segala macam akan jauh lebih besar dibandingkan tidak ada TV yang punya fitur-fitur lengkap seperti ini. Dan TV itu harusnya juga punya yang namanya future proof. Ya, jadi untuk kedepannya kita nggak perlu ganti TV lagi hanya untuk membuat FOMO ya. Di tahun ini ada fitur ini, tahun kemarin nggak ada. Jangan khawatir karena di TV ini kan ada WebOS Renew program. Jadi belinya tahun ini, rasa barunya selama 5 tahun ke depan. Dan juga perhatikan berbagai fitur-fiturnya yang sesuai dengan kebutuhan Sobat OC. Misalkan untuk nonton film, untuk bermain game, atau untuk teknologi-teknologi AI yang paling baru. Karena tidak semua TV itu punya fitur AI secanggih AI TV dari LG. Wow, setuju sekali ya. Mungkin Pak Vincent ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya sih, ya pasti sesuaiin budgetnya dulu pertama. Sama TV-nya ini diperuntukkan untuk apa? Seumpama memang peruntukannya hanya untuk menonton film biasa. Kalau memang nggak mau yang budgetnya terlalu mahal, mungkin bisa pakai yang seri UHD aja. Tapi kalau memang penikmat film, maunya memang yang tampilannya yang bagus banget, yang nggak bikin mata capek, yang tampilan warna kontras sudah bagus semua, ya at least harus di QNED. Kalau budgetnya ada, ya sangat disarankan di OLED. Bener banget, OLED TV. Makanya tergantung peruntukan. Contoh lagi gamer misalnya nih mau pakai buat gaming, sangat tidak disarankan kalau pakainya UHD. Konsolnya udah canggih, tapi nggak bisa ngangkat kecanggihan konsolnya ini. Jadinya nanti kok gini gambarnya kok kurang, padahal TV-nya nih bukan konsolnya nih yang salah ibaratnya. Jadi ya sesuaikan budget sama ya peruntukannya. Kalau buat game ya at least QNED atau OLED. Wow, keren sekali ya. Jadi hari ini kita dapat banyak banget nih insight ya mengenai dunia pertelevisian, terutama TV LG yang terbaru ini, dan juga diharapkan ya dengan video ini sahabat OC kalau udah beli ya bisa memaksimalkan nih fungsinya. Karena tadi yang remote-nya juga sudah disimplifikasi, terus voice command-nya juga udah gampang banget. Jadi pastinya semuanya bisa menggunakan TV ini ya dari berbagai kalangan. Kalau sahabat OC langsung mau check out, langsung aja, sudah ada di description box untuk linknya. Dan jangan lupa untuk ikutan OC Sayang Customer, karena kita akan langsung memberikan hadiah barang elektronik gratis buat sahabat OC yang berbelanja di One Stop Elektronik. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Yang pertama, langsung aja berikan review atau ulasan di Google One Stop Elektronik. Lalu yang kedua, bisa langsung isi link Google Form yang sudah ada di description box. Lalu jangan lupa follow Instagram kita @onestopelektronik untuk tahu lebih lanjut syarat dan ketentuan dan juga pengundian hadiahnya. Pengundian akan kita lakukan di akhir bulan setiap periodenya, jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau gitu terima kasih banyak Pak Anto dan juga Pak Vincent. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa ketemu lagi nih membahas kecanggihan produk LG lainnya. Kalau gitu Jessica pamit, dan juga Pak Anto dan juga Pak Vincent pamit. Sampai jumpa di OC Podcast berikutnya. One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Bye!